Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, Kak Carla berharap semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik. Iya Kak Ana ya? Ya, seperti kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat kan Kak Carla ya? Ya. Oke. Kita akan mulai ibadah kita ya Kak Carla ya? Nah, tapi sebelum kita mulai Kak Ana, Ya. Kak Carla ajak kita yang di rumah untuk kita persiapkan hati dan pikirannya untuk masuk dalam ibadah. Kita mau bersaat teduh sebentar. Ayo, adik-adik yang di rumah, saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Nah, pagi hari ini Kak Ana, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempertemukan kita dalam ibadah pelayanan anak, walaupun kita beribadahnya Di lewat lewat saja, lewat online ya. Nah, tapi tidak mengurangi semangat sukacita Betul sekali, untuk Kak Carla. memuji Tuhan. Betul. Nah, untuk Ayo adik-adik kita mau nyanyi, mari kita berdiri. Ya. Kita mau nyanyi lagu Kidung Ceria nomor 154. Lagu apa Kak Carla? Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Oke. Kita berdiri ya semua ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Nah adik-adik, kita akan berdoa pembukaan. Lipat tangannya semua, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepadamu Allah Bapa di sorga, karena kasih setia Tuhan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dipertemukan Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun kami beribadah di rumah melalui online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kami. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah selanjutnya Kak Carla kita ngapain ya? Saat ini kita akan membaca Mazmur, Oh, iya. tetapi kita mau nyanyi dulu Kak Ana. Lagu apa ya Kak Nyanyi Carla? lagu Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Adik-adik yang di rumah ikut nyanyi ya, ikut nyanyi bersama Kak Carla dan Kak Ana. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindungi.
Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur. Mazmur dari mana, Kak? Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103. Kita akan membaca 3 ayat. Ayat 8, ayat 9, dan ayatnya yang ke-10. Kak Carla akan membaca. Adik-adik di rumah mengikutinya di rumah ya. Kita lihat Alkitabnya semua yang di rumah. Mazmur pasal 103. Kita akan membaca 3 ayat. Ayat 8, ayat 9, dan ayatnya yang ke-10. Kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sampai di sana pembacaan Mazmur kita hari ini, dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya Kak Ana. Ya. Kita akan memohon pertolongan Tuhan karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita akan nyanyi lagu firman Tuhan ku dengar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Ayo siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari. Engkau juga sudah menyertai kami seminggu yang lamanya dalam segala aktivitas kami ya Tuhan, walaupun kami di rumah. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami kembali untuk menghadap hadirat-Mu, akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kami membuka, membaca, bahkan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan seturut dan kehendak Bapa di sorga. Berkati juga anak-anak Tuhan yang mendengarkannya Tuhan di rumah mereka masing-masing. Karuniakan hikmat pengetahuan sehingga mereka boleh memahami dan mengerti, bahkan melakukan firman yang disampaikan dengan penuh sukacita. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, baiklah kita akan membaca firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Baiklah, kakak akan membacakannya sambil adik-adik juga membacanya di rumah ya. Kita akan membacanya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya
pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nah, adik-adik yang kekasih, firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Efesus pasal 1 sampai 13 dari Dewan PLKTA. Judul renungan kita diberikan yaitu beritakan kebaikannya kepada semua orang. Beritakan kebaikannya kepada semua orang. Nah, adik-adik, kitab Efesus ini adalah salah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pada saat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat Rasul Paulus berada di dalam penjara. Ya, pada saat itu dia sedang mengalami tahanan pada saat pemerintahan Kaisar Nero. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini mengalami suatu pergumulan karena dia ditahan karena imannya kepada Yesus Kristus. Dia memberitakan pemberitaan firman Tuhan kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi pada saat itu. Akhirnya dia dipenjara, tetapi dalam keadaan dia di dalam penjara, dia tidak menjadi tawar hati, ya. Dia itu tidak membuat dia untuk berkecil hati dan patah semangat untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga dia mau menyampaikan kesaksiannya itu kepada jemaat di Efesus bahwa walaupun saya di dalam penjara, tetapi kamu harus tetap bersemangat untuk memberitakan anugerah Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus ini mengalami suatu hal yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia begitu kuat untuk mengalami namanya pencobaan atau suatu penderitaan. Walau dalam tekanan yang dialaminya, dia tidak membuat dia tidak memberitakan firman Tuhan itu. Nah, dia menulis surat kepada jemaat Efesus supaya jemaat yang mula-mula di Efesus itu tidak menjadi tawar hati, ya, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Walaupun dia dalam penjara, dia tidak tawar hati. Jadi Rasul Paulus ini memberi semangat kepada jemaat di Efesus untuk tetap memberitakan kebaikan Tuhan itu dalam tekanan apapun, dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa kita harus memberitakan kebaikan Tuhan itu sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan dalam keadaan yang kita alami saat ini,
yang tidak lagi sebebas seperti kemarin-kemarin ya. Mungkin kita selalu di rumah ya, kemudian kita tidak bisa kemana-mana, kemudian membatasi ruang lingkup kita, tidak bisa ke sekolah minggu, tidak bisa beribadah di sebebas dahulu karena keadaan wabah virus yang melanda seluruh dunia pada saat ini termasuk Indonesia. Nah, adik-adik yang kekasih, firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kita bahwa walaupun kita dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita harus tetap memberitakan kebaikan Tuhan itu ya. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan walaupun dalam keadaan yang sulit seperti yang kita alami saat ini ya? Kita harus melakukan suatu karya keselamatan yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, dikatakan bahwa Rasul Paulus menginginkan bahwa dia menginginkan untuk jemaat di Efesus untuk memberitakan kebaikan Tuhan itu dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Tidak boleh patah semangat ya, harus tetap dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik yang kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan karunia keselamatan oleh Yesus Kristus, kita juga harus memiliki tanggung jawab, memiliki tugas untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Bukan berarti setiap hari kita mau baca firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, dipanggil temannya, "Hei, sini, yang bukan misalkan bukan sekeyakinan, dipanggil, "Sini, saya bacakan firman Tuhan dari ini nih, ini loh bahwa Tuhan Yesus itu baik." Nah, bukan seperti itu adik-adik ya. Tetapi yang dimaksudkan kita sebagai anak-anak Tuhan memberitakan kebaikan Tuhan itu melalui perbuatan kita. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perbuatan-perbuatan baik itulah yang bisa menjadi contoh, menjadi saksi kesaksian bagi orang lain bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kasih karunia dari Yesus Kristus. Nah, kakak punya contoh gambar seperti ini, coba perhatikan ya. Nah, ini gambarnya ya, kakak lihatkan. Nah, ini ada gambar. Wah, ini gambar apa ya adik-adik? Wah, ternyata ada seorang anak yang terjatuh dari sepeda. Nah, teman yang satunya datang menolong dia. Nah, adik-adik, misalkan kalian melihat teman kalian tidak kenal, bukan temannya, terus tiba-tiba jatuh. Terus apa yang kalian lakukan? Apakah menertawakannya atau mengeluk dia? Nah, adik-adik yang kekasih, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam hal menolong tidak pilih-pilih ya. Walaupun kita tidak mengenalnya, terus walaupun kita bukan temannya, kita harus tetap menolongnya ya. Nah, adik-adik ada lagi gambarnya. Nah, coba kita lihat lagi. Wah, ini juga. Wah, nih. Wah, dia juga terjatuh. Wah, terus ditolong sama temannya. Nah, seperti itu adik-adik. Satu lagi gambarnya. Wah, lihat. Nah, siapa yang suka menolong ya? Nah, lihat, ini ada kakek-kakek yang sudah pakai tongkat, dia mau menyeberang jalan. Wah, ada 2 orang anak yang baik hati mau menolongnya. Walaupun kakek-kakek ini bukan kakeknya, dia tidak mengenalnya, tetapi mereka 2 ini mau menolongnya. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa walaupun kita ini masih kecil, kita juga harus tetap memberitakan kebaikan Tuhan itu. Melalui apa? Melalui perbuatan kita hari lepas hari. Misalkan saat ini kita dalam keadaan yang sulit, teman-teman kita mungkin ada yang dalam keadaan yang kesusahan mungkin ya. Ya, jadi kita bisa menolongnya melalui apapun yang kita miliki, kita bisa membantu. Nah, adik-adik yang kekasih, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus senantiasa memberitakan kebaikan dan anugerah Tuhan itu kepada semua orang, ya. Tidak memilih-milih. Karena keselamatan dari Tuhan itu
bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus membagikan berita kebaikan Tuhan itu melalui perbuatan dan tingkah laku kita setiap hari dimanapun kita berada. Kita tidak boleh memilih-milih teman, kita harus menolong semua orang walaupun kita tidak mengenalnya, bukan teman kita harus tetap menolongnya seperti firman Tuhan hari ini bahwa kita harus memberitakan kebaikan Tuhan itu kepada siapapun, kepada sesama kita ya, kepada semua orang, siapapun orangnya. Yang penting kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, terpujilah Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kembali kami ya Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari-hari yang mesti Engkau anugerahkan kepada kami. Kami tetap bersyukur ya Tuhan, walaupun kami masih dalam keadaan ibadah di rumah, tetapi kami tetap bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa di sorga, biarlah firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan mau mengajarkan kepada kami untuk tetap memberitakan kebaikan Tuhan kepada siapapun melalui perbuatan-perbuatan kami. Bapa di sorga, berkatilah firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah itu kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Bahkan mampukan kami ya Tuhan sebagai anak-anak kecil, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati orang tua kami ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini masih tetap bergumul dalam wabah virus corona ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberkati, berikan hikmat pengetahuan kepada bangsa dan negara kami ini, pemerintahan kami mulai dari pusat hingga ke pelosok ya Tuhan. Terutama di Kabupaten Berau ya Tuhan, Engkau memberkati para pemerintahan kami ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, hikmat pengetahuan dari-Mu ya Tuhan, sehingga dapat memimpin daerah kami ini dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Berkati para pendeta, presbiter yang berada di GPIB Hosana Berau, dan berkati juga seluruh jemaat Tuhan. Berkati vikaris, berkati Glenn yang senantiasa mendukung pelayanan di jemaat-Mu ini. Bapa di sorga, berkati anak-anak Tuhan, berikan kekuatan kesehatan dimanapun mereka berada. Berkati semua kakak layan ya Tuhan, tetap berikan kekuatan kesehatan, hikmat pengetahuan dari Tuhan, sehingga tetap setia untuk menjalankan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi mereka. Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Ana. Bagus sekali ya Kak Ana, tentang kita harus saling menolong. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk itu siapkan persembahannya.
kita menyanyi. Boleh dikumpul di rumah dulu ya karena Iya. persembahannya nanti boleh dibawa ke gereja sama orang tua. Kita mau nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik yang di rumah, mari berdiri semua. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci kudus ya Tuhan. Seraya berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya nanti dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat firman Tuhan yang kami sudah dengarkan tadi, biar kiranya kami boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kak Ana yang sudah melayani kami pagi hari ini, Tuhan kiranya memberkati dalam setiap tugas dan pekerjaan Kak Ana, di dalam setiap pelayanannya, dan memberkati juga keluarganya. Dan kiranya Tuhan pakai terus Kak Ana di dalam pelayanan-Mu, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Tadi kami sudah memberikan ucapan syukur kami lewat korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami sudah berikan ini Tuhan, agar persembahan kami ini boleh berguna dalam tugas dan pelayanan di jemaat kami, Jemaat GPIB Hosiana Brau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini masih tetap berdiri. Nah, kita mau nyanyi lagu penutup, yaitu lagu Firman Tuhan Sudah Kau Dengar. Kita belajar lagi satu lagu ya. Adik-adik kelas 6 pastinya sudah tahu lagu ini, kelas 5 dan kelas 6. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Nah, adik-adik yang kekasih, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu siapkan hati dan pikirannya untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus serta perantaraan dengan Roh Allah yang kudus akan memberkati Kak Karla, memberkati anak-anak sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi kita Saat bersaat teduh, dulu. ya. Ya, mari kita saat teduh. Kita mulai. Saat teduh selesai, ibadah Nah, kita sudah selesai. oke. Dan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.